Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina ilal haq wa ila tariqim mustaqim bi barakatil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, waghfir lana dhunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Kalam Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya noda dan dosa. Sehingga kita sebagai manusia berharap diiringi dengan rasa cemas. Makanya dalam sebuah syair, dalam doa iktirab, Al-Imam Abu Layas As-Samarqandi, beliau menyatakan dalam syairnya, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Kami bukanlah ahli surga, akan tetapi kami tidak kuat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia menginginkan yang namanya surga, akan tetapi dengan dosa-dosanya manusia cemas akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita bukan ahli surga, akan tetapi ada upaya di mana kita akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita dalam hati kita menanamkan taubatan nasuha, mentaubati atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Pemirsa Kalam Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyatakan untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua hal yang harus dilakukan oleh manusia, di mana manusia akan mendapatkan satu titik yang diharapkan oleh harapan hatinya, yakni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dunia ataupun kehidupan kelak di alam akhirat. Yang pertama adalah dengan kasratus sholawah ala nabi, dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana amalan sholawat ini adalah amalan yang tidak pernah ada batalnya. Dalam kondisi apapun, dimanapun, siapa saja yang mau bersolawat kepada kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan cara kathratul istighfar, memperbanyak membaca istighfar, koreksi diri, introspeksi diri, sehingga yang ada adalah menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Menyalahkan diri sendiri adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa satu kaum ketika di dalam kaum itu ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Domir mukhatabnya kepada baginda Rasulullah. Mafhum mukhalafahnya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Kembali kepada umatnya, di mana pada saat umatnya selalu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat itu akan dijauhkan dari segala macam ujian, akan dijauhkan dari segala macam malapetaka, akan dijauhkan dari segala macam musibah, sehingga orang itu akan selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, dengan memperbanyak membaca istighfar tadi. Karena kita tahu sejarah menyatakan Nabiullah Adam alaihissalam pada saat terusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabiullah Adam alaihissalam dibekali satu doa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang ada adalah pengakuan dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat harapannya ingin bertemu dengan belahan jiwanya, yaitu Ibu Hawa, Kanjeng Nabiullah Adam alaihissalam pada akhirnya ditemukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah bukit yang sekarang diabadikan, yang namanya Jabalur Rahmah. Kenapa diabadikan menjadi nama Jabalur Rahmah? Karena bukit itu tempat di mana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala manakala Nabiullah Adam alaihissalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang baik di hadapan Allah adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya bersalah, bukan sibuk menyalahkan orang lain. Kenapa manusia berdosa? Karena manusia terlena dengan kekayaan, terlena dengan jabatan, terlena dengan popularitas, terlena dengan derajat yang tinggi, sehingga lupa dirinya menjadi orang-orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterlenaan inilah sering menjadikan manusia akhirnya melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabiullah Adam alaihissalam, dengan keterlenaan diberikan fasilitas surga, diberikan istri yang cantik, diberikan makanan yang lezat, diberikan kedudukan yang tinggi, sehingga Nabiullah Adam disujudi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan segala bentuk kenikmatan ini, Nabiullah Adam pada akhirnya terlena, sehingga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabiullah Adam alaihissalam lakukan, yaitu memakan buah khuldi. Sehingga banyak manusia di dunia ini yang terlena dengan karirnya, terlena dengan jabatannya, terlena dengan popularitasnya, terlena dengan kekayaannya, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi orang-orang yang sibuk menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Tapi sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang selalu merasa benar menurut dirinya sendiri. Pemirsa Kalam Hikmah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal di mana manusia ingin menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jangan lupakan untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di awal tadi, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim. Kami bukan ahli surga, akan tetapi kami tidak kuat dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, manusia pengen menjadi orang yang pintar, haruslah dengan belajar. Manusia pengen menjadi orang yang kaya, haruslah dengan usaha yang maksimal. Begitu pula ketika manusia pengen mendapatkan apa yang diharapkan, yakni surganya Allah, dengan kita memperbanyak istighfar sebagai taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa kita harus bertobat? Merasa bahwa diri kita adalah pendosa yang selalu melaksanakan kesalahan-kesalahan, baik yang zahir maupun yang batin. Karena manusia tempatnya salah dan dosa. Siapapun manusianya, kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Beliau tidak pernah kurang membaca istighfar setiap harinya 100 kali. Apalagi kita, seorang pendosa yang sering berbuat salah, yang sering melakukan kemaksiatan. Kenapa kita tidak harus menjalankan yang namanya istighfar, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pemirsa Kalam Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadar wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzanbi zaidun kaifah timali. Umur kita setiap harinya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dosa kita selalu bertambah. Dosa kita selalu ada, dosa kita selalu bertambah dan bertambah. Ketika umur berkurang, dosa bertambah, bagaimana kita menanggung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Disinilah pentingnya taubatan nasuha. Disinilah pentingnya kita menyalahkan diri sendiri di hadapan Allah, sehingga kita menjadi orang yang selalu introspeksi diri, tidak pernah menyalahkan kesalahan orang lain. Karena kita sadar, sekecil apapun kesalahan orang lain itu akan terlihat, sementara sebesar apapun kesalahan diri sendiri, banyak sekali orang yang tidak mampu untuk melihatnya. Untuk itu, dalam Kalam Hikmah kali ini, kami mengajak, marilah kita sama-sama sibuk untuk menyalahkan diri sendiri. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan ini manfaat buat kehidupan kita, manfaat buat keluarga kita, manfaat buat anak keturunan kita, sehingga kita semua dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, selalu diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan diberikan rizki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakah. Dan kelak ketika kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.